Shalom dan salam sejahtera kepada semua sahabat dan kepada saudara-saudari yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini 9 Julai 2020 bersamaan dengan hari Kamis, dan kita akan teruskan pembacaan ataupun renungan firman Tuhan bertemakan hidup berbahagia dalam bagian yang ke-8. Dan dalam Matius 5 ayat 8 berkata seperti begini, saudara, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Sekali lagi, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah ataupun Tuhan itu sendiri. Saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, untuk memasuki kehidupan yang istimewa di dalam kehidupan ini, kita perlu memiliki landasan hidup, yaitu kita harus hidup suci. Sebab kata Alkitab, tanpa kesucian, tanpa kekudusan, seorang pun tidak dapat melihat Allah. Itu dapat kita lihat dalam Ibrani 12 ayat 14. Nah, kata suci dalam Matius pasal 5 ayat ke-8, saudara, kalau diterjemah dalam kata Yunani, suci itu disebut kataroi, kataroi. Dan kata kataroi ini berarti bebas dari campuran, tidak bercacat, tidak bernoda. Ya. Tetapi kataroi lebih menunjukkan kepada sikap hati yang tidak tercemar ataupun keadaan hati yang tidak tercemar dan terpelihara dari kejahatan dunia, seperti hati yang bebas dari perasaan negatif, dendam, kepahitan, cemburu, iri hati, tidak mengampuni, mengingini hal-hal yang bukan bagiannya, dan lain sebagainya. Itu artinya kata roy. Ya. Jadi kesucian ini adalah kesucian yang menunjuk hal yang bertalian dengan keadaan batinia seseorang. Maksudnya adalah orang-orang yang suci hatinya adalah orang-orang yang jujur, tidak ada motivasi terselubung, tulus dalam perkataan dan perbuatannya. Orang-orang ini adalah orang-orang yang memiliki keadaan hati yang tulus dengan tindakan maupun perkataannya. Selain daripada itu, orang yang suci hatinya, yang mana ia memiliki sikap ataupun ia bersikap murni apa adanya, tidak punya keinginan menipu atau memainkan strategi apapun di dalam relasinya dengan Tuhan maupun dengan orang lain. Saudaraku, di dunia ini banyak orang pura-pura mau menyembah Tuhan, datang kepada Dia, tetapi ternyata mencari keuntungan diri sendiri, bagi dirinya sendiri. Tidak ada kerinduan yang tulus untuk datang kepada Tuhan. Tetapi orang-orang seperti ini, yang pura-pura ini, akan dihakimi oleh Tuhan. Sebab kita tahu, Tuhan tidak pernah berkenan kepada orang-orang yang berpura-pura. Siapa yang berbelat-belit kepada Dia, Tuhan juga akan bertindak belat-belit. Itu dalam Mazmur 18 ayat 27 di sana. Saudaraku yang berbahagia yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seorang anak Tuhan yang sejati adalah seorang yang dapat menjaga dan memelihara kesucian hidupnya dengan benar di hadapan Allah, di mana ketika ia memiliki peluang untuk berbuat dosa, ia lebih memilih untuk tidak melakukannya. Ia tetap berpegang teguh kepada integritasnya, kejujurannya sebagai anak-anak Allah, yang menjunjung tinggi nilai kesucian hidup di hadapan Allah daripada menikmati dosa yang sedianya berasal daripada iblis. Dan seterusnya, dengan menjunjung tinggi nilai kesucian hidup di hadapan Allah, maka kita semakin dapat memusnahkan potensi untuk berbuat sesuatu kesalahan atau dosa yang sangat merintangi kita, sehingga kita dapat hidup sesuai dengan kehendak Allah. Nah, di dalam kitab Mazmur 15 ayat 1 sampai 5, saudara menjelaskan tentang orang yang murni hatinya,
Di sana dijelaskan mereka yang murni hatinya boleh mendekat ke gunung Tuhan. Ya. Mereka boleh memandang wajah Allah karena Allah mereka juga adalah Allah yang murni hatinya. Saudaraku, Allah kita adalah Allah yang jujur. Dia tidak berdusta, dia tidak mungkin berdusta, dia tidak mungkin mengucapkan firman yang berbeda dengan keadaan yang nyata. Dia tidak mungkin berbeda antara yang dinyatakan dengan apa yang sebenarnya. Tuhan adalah teladan di dalam kemurnian hati, dan oleh karena itu siapa yang meneladani dia dengan sungguh-sungguh akan melihat wajahnya secara rohani. Lalu seterusnya saudara, masih dalam pembacaan ayat yang ke-8 di sana, yaitu berkenan dengan kesucian hidup, maka kita perlu juga memperhatikan kata melihat, ya. Kata melihat dalam Matius 5:8, kata melihat di sana dalam teks perjanjian baru, teks asli bahasa Yunani, kata melihat itu disebut opsontai. Kata dasarnya adalah horau, ya. Jadi kata melihat di sini lebih ditekankan melihat dengan pikiran, ya, melihat dengan pikiran ataupun pengertian atau dengan hati, dan bukan melihat dengan mata secara fisik atau secara jasmani. Ya. Ini berarti orang yang suci hatinya akan diberikan oleh Tuhan kemampuan, akan dimampukan oleh Tuhan untuk mengerti kehendaknya. Mengerti kehendak Tuhan ini, saudaraku, menunjukkan kepada kepekaan seseorang menangkap apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupannya secara pribadi, yaitu rencana-rencananya bagi dunia sekitar ini. Ya. Jadi kata melihat dalam Matius 5 ayat 8 berarti lebih berarti sebagai melihat dengan hati. Ya. Orang-orang seperti ini adalah pribadi-pribadi yang tergolong memiliki kepekaan terhadap pikiran dan perasaan Allah. Inilah kemampuan yang disediakan, ya. Inilah kemampuan yang disediakan oleh Tuhan untuk mendengar suara Roh Kudus di dalam batinia. Oleh sebab itu, saudara, betapa pentingnya kepada kita kepada kita sebagai setiap anak-anak Tuhan menghidupi nilai yang mana memiliki kesucian hati, kesucian kehidupan, sehingga dalam pelayanan kepada Tuhan ia akan dikaruniai memiliki dan ada kemampuan mendengar suara Tuhan dan berdialog dengannya melalui kuasa Roh Kudus di dalam batinnya. Jadi saudaraku, bagaimana respon kita akan firman Tuhan pada hari ini? Yaitu milikilah kesucian hati. Kenapa? Supaya ataupun agar kita mampu melihat karya Tuhan dan kita dapat mampu mendengar suara Roh Kudus di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita, di dalam pelayanan kita. Jadi pada pagi hari ini, terima kasih karena kesempatan bersama mendengar firman Tuhan walaupun singkat waktu yang ada. Saya berdoa dimanapun Anda bekerja pada hari ini, Anda akan bekerja dengan sukses, berjaya, dan berhasil. Tetaplah hidupmu berbahagia, tetaplah jaga kesucian hatimu, kekudusan hidupmu, agar kita selalu berkenan kepada Allah. Tuhan memberkati kita semua. Shalom dan puji Tuhan.